Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Jadi hari ini kita masih social distancing dan kita tetap satu kamar ya berempat. Kelihatannya mirip cuy. Jadi masih bareng gua Bimo, ada Ferdian, ada Faris, dan kali ini kita kedatangan Joe. Seperti biasa, kita kalau ada konspirasi panjang, ini konspirasi akan panjang banget. Kita akan buat berpart-part dan akan menemani puasa kalian gitu loh. Jadi bisa sebelum buka, sebelum sahur bisa dengerin dulu kan. Oke? Tetap pakai kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di diskusi podcast tengah malam. Oke, bagaimana nih kabar pendengar? Seperti biasa, ini adalah podcast yang akan berpart-part, akan panjang banget, dan garis besarnya adalah kita akan membahas tentang keberadaan alien gitu. Jadi apakah alien ini ada? Kita akan ngebongkar area 51. Kita akan alien itu bentuknya kayak gimana. Terus ada yang bilang Man in Black, ada yang bilang Obama atau penjaganya itu adalah alien gitu. Pokoknya kita akan ngasih tahu keberadaan alien. Setelah Anunnaki kita bahas alien juga. Ini akan menarik banget. Dan mungkin kalian akan kayak, alah nih ngapain sih bahas alien, aneh banget gitu. Tapi setelah kalian denger ini, mungkin kalian akan percaya, atau kalau kita hilang besok, ini adalah barang bukti. Belum gue tutup lagi pintu gue. Jadi kita ngundang Joe. Seperti biasa kalau konspirasi panjang, kita tuh ngundang pakar-pakar ya. Kayak kemarin David ya, pakar flat earth. Pakar alien anjing. Ternyata Joe ini dari area 51 gitu. Jadi kita jauh-jauh ngundang. Oke? Menurut gue konspirasi alien tuh yang malah yang gampang diterima dah kayaknya sama masyarakat. Harusnya ya. Harusnya sih lebih gampang diterima ya. Karena ini ya possible aja gitu. Di Blok M aja pernah ada lewat UFO kan. Ingat kan? Iya anjing. Iya, iya tuh pernah ada gitu. Jadi ini ya, pasang headset kalian, tetap open minded. Semoga suaranya akan bagus dan gambarnya juga akan lebih bagus. Kali ini kita pakai Discord. Iya, kita pakai Discord. Karena kita nggak mau disadap di Zoom. Oh my god. Konspirasi. Kebetulan lebih bagus sih ya sejauh ini. Iya, sejauh lebih bagus gitu. Kayak kemarin ada ini aja intermezzo dikit aja, kayak ada di Zoom tuh yang orang pakai Zoom ternyata HP-nya katanya gerak-gerak sendiri dan lain-lain gitu. Katanya serem banget. Tapi gue mengasumsikan ini adalah touchscreen-nya rusak cuy. Harus disadap anjir. Tapi kita nggak tahu ya. Walaupun udah dikonfirmasi. Anjing juga sih Zoom ya. Kalau bener yang ngejual data. Tapi udah aku bukan dia. Iya maksudnya kan udah kaya gara-gara corona masih ngejual lagi anjing. Iya ya. Gak tahu diri anjing. Semoga ini gak disadap ya. Oke, balik lagi bareng gue Bimo Konspirator. Asik. Fat. Diem anjing. Gila cuek anjir. Cuek bebek. Cuek gue. Goblok anjing. Udah Faris lu udah. Faris realistis kan. Asik. Jo, lu ada nama gak Jo? Buat lu Jo. Apaan? Apa Jo ya namanya ya? Ya pokoknya Pedrian Labil. Gue yang menggiring opini orang nih Jo. Dari nggak percaya jadi percaya. Ntar doang itu mah. Itu. Balik lagi di sini bareng Jo ya. Kita akan diskusi banyak, dan ini pertama ini adalah episode kita akan membahas tentang Bob Lazar. Siapakah ini Bob Lazar? Jadi singkat ceritanya adalah Bob Lazar adalah salah satu orang yang pernah kerja dekat area 51. Ini juga dia salah satu ilmuwan yang akhirnya menyebabkan kalau area 51 itu tempatnya alien gitu. Jadi ya Bob Lazar ini juga yang menciptakan opini terhadap area 51 itu juga. Dan dia orangnya sekarang masih hidup. Kita akan ngebahas dari dia nih. Apa sih yang ada di area 51? Udah pernah nonton kan filmnya bertiga? Udah. Dokumenter sih itu. Dokumenter. Jadi ada filmnya dokumenter. Kalian bisa saksikan di Netflix. Kalian bisa dengerin podcast atau YouTube Joe Rogan juga. Jadi ini akan menarik banget. Dan kalau seandainya lebih dari 45 menit, kita akan jadiin Bob Lazar ini 2 part gitu loh. Jadi kita akan bahas beberapa part juga. Sebenarnya kita sejauh ini ada 8 part gitu, dan mungkin seminggu bisa 2 kali keluar gitu. Langsung masuk aja
Tadi dulu sebentar. Sebelum masuk, biasa. Kalau seandainya nyari kaos Geeks itu ada di Thanks Geeks is Friday. Dan kita lagi buka satu platform untuk wadah diskusi ya. Discord kayaknya. Semoga nih episode ini keluar, Discordnya juga gak lama keluar sih. Jadi untuk kalian yang pengen join juga diskusi film konspirasi, bisa join di situ, bisa DM kita. Jadi kita bisa daftar lah. Masuk aja ya. Tapi gue baru denger dah Bob Lazar. Lu sebelumnya udah pada tahu nggak? Belum. Gue juga kayak baru tahu pas nonton Gue film taunya itu. area 51 doang. Ada. Ada sebuah alien ya. Katanya asik. Asik lagi. Gimana Jo? Udah pernah tahu belum Jo? Bob Lazar? Belum. Gue ya baru tahu waktu yang pas lu suruh gue nonton film ini, baru gue tahu ada Bob Lazar. Iya, kenapa ya? Kayak nggak pernah ketemu gitu di internet sekalipun gue sebenarnya. Tapi gue cari interview dia yang lama nggak ada dah. Iya, kayak untung ada film ini gitu. Jadi ke expose lagi, gue bener-bener nggak tahu loh ada dia. Kayak bener-bener fresh banget. Dan ini juga sebenarnya sih Is, kita nyari di internet pun ya, kalau kalian nyari di internet pun untuk mencari tahu informasi tentang Bob Lazar, kayak latar belakangnya dia itu susah banget untuk di media yang kredibel ya. Jangan kalau kayak ini gitu kan, misalnya kalau di Google kita nge-search keluar sugestinya kan, itu aku nge-search Bob Lazar gitu yang keluar dikit banget, kayak nggak ada sugestinya sama sekali, kayak sedikit aneh sih. Makanya apakah ini apa ya, dibatasi ya, dibatasi karena iya kan biasanya dia membocorkan apa Bob Lazar terus sugestinya ada banyak banget ya. Ada Bob Lazar apa, ini kayak agak sedikit gitu. Dia soalnya membocorkan satu hal yang menurut gue tuh penting banget sih gitu loh. Apa ya Dok? Hal yang akhirnya menjadi tabu lah. Langsung kita masuk ya. Ini sumbernya biasa dari Wiki, kan Wiki yang pasti keluar dari pertama, ada dari Indo Crop Circle, dari Vice.com, dari filmnya Netflix gitu, dari wawancaranya bareng Joe Rogan 2,5 jam, itu kalian bisa tonton. Jadi buat kalian yang nanya sumbernya, kalian bisa cek lah. Langsung gue masuk aja. Namanya adalah Robert Koch Lazar. Lahir 26 Januari pada tahun 1956. Nah ini ya, dia adalah teoritis konspirasi. Putih itu bukan ilmuwan loh. Gue juga gak ngerti gitu loh. Jadi disebutnya tuh konspirator. Dia bukan sebuah ilmuwan gitu loh. Dari Amerika yang mengklaim telah bekerja sebagai engineer pada tahun 1980-an di tempat yang bernama S4. Jadi S4 itu adalah satu mungkin laboratorium ya, dekat area 51. Dia kerja itu di situ. Dia mengklaim bahwa saat ia bekerja sebagai teknisi kapal luar angkasa yang ditemukan Amerika. Jadi Amerika menemukan buah kapal luar angkasa dan bedahlah di S4 itu. Ia mengaku tempat ia bekerja tidak jauh dari fasilitas angkatan udara yang dikenal sebagai Area 51 atau Area 51. Lazar mengklaim menjadi teknisi pesawat alien yang ditenagai oleh elemen 115. Nah ini menarik banget. Jadi sedikit info aja. Zamannya si Bob Lazar mengklaim ada yang namanya elemen 115, yaitu bahan bakar untuk pesawat UFO itu, kata si Lazar. Orang tuh gak ada yang percaya. Tapi sampai akhirnya pada tahun 2003 atau 2004 bahan bakar itu baru ditemukan gitu. Oke, menarik kan? Jadi dengerin terus nih. Dia juga mengklaim telah membaca dokumen pemerintah AS. Isinya adalah keterlibatan orang asing, dalam tanda kutip adalah orang asing atau makhluk asing dalam peradaban manusia selama 10.000 tahun terakhir. Terus kisah Lazar setelah dianalisis akhirnya ditolak oleh para skeptis dan ufologis katanya. Universitas sempat ia bekerja juga mengklaim tidak ada catatan tentang dirinya. Jadi dia pernah bilang misalnya, gue kuliah di A, dan ternyata universitas itu kayak enggak, gue nggak punya namanya mahasiswa namanya Bob Lazar gitu. Jadi seolah-olah setelah Bob Lazar buka mulut, itu semua informasi yang dia klaim tempat dia bekerja di ABC itu semua nggak ada yang mengakui Bob Lazar gitu. Entahkah ini emang dia berbohong atau memang pemerintah Amerika Serikat saat itu langsung men-take down semua informasi yang berkaitan dengan Bob Lazar. Karena itu menurut gue sangat-sangat mudah ya untuk menghapus semua itu. Nah ini dia. Pada tahun 1990,
ia dihukum. Jadi dia pernah kena kasus nih, pidana nih bro, dia kena pidana. Yang pertama itu tahun 1990 dia kena kasus prostitusi. Dia buka rumah bordil. Tahun 2006 dia menjual bahan kimia ilegal. Jadi pada tahun 1990 dia mengganti nama sebagai Bob Lacur. Panggilan ininya buat bosnya Bob Lacur anjing. Panggilan Nama di jalanannya ya kok. Iya. Oh. Dikenal sebagai Bob Lacur. Ini gue bercanda ya. Soalnya dia bukan rumah bordil sih. Oke, diskusi dulu kita. Gimana tanggapannya? Mulai dari Faris, Jo. Bener gak sih nih gue? Ferdian di kiri, Amuri di kanan, Faris di pojok di atas. Iya. Gimana, Jo? Sejauh ini tanggapan lo untuk hal ini ya? Iya, untuk hal ini gue kayak percaya aja sih, walaupun ya anehnya tuh kayak yang lu bilang tadi tuh, yang tempat dia kerja terus kuliahnya itu kan nggak ada ini, tapi kan pasti kalau lu lihat di filmnya aja kelihatan banget tuh dia kayak pinter banget gitu, nggak mungkin dia ngarang gitu lah. Parah banget sih. Dan ini juga Jo, gue baca ya, sampai sekarang nih statementnya dia, dari dia pertama kali statement sampai sekarang, dia itu tetap mempertahankan argumennya. Nah ini sedikit fakta ya, nih kalau gue salah revisi mungkin dari Faris semua yang udah nonton. Ketika di persidangan kalau nggak salah ada satu, gue lupa siapa yang bilang kayak ya udah gini aja, lu ngakuin tentang pernyataan lu nih tentang alien ini Area 51, lu tuh berbohong gitu loh. Kayak ya lu ngaku aja kalau lu berbohong gitu, dan lu akan lepas nih dari kasus pidana ini gitu. Tapi si Bob tuh nggak mau. Si Bob tuh kayak tetap mempertahankan argumennya tentang si S4 ini, tentang Area 51, tentang alien, tentang apapun lah klaim media gitu loh. Jadi itu satu hal yang menarik sih menurut gue, di saat kasus dia ini dia ditawarkan hal seperti itu, tapi dia tetap apa ya, mempertahankannya lah gitu. Itu juga sih jadi satu alasan yang menguatkan kepercayaan gue ke dia sih, yang tadi tuh yang di persidangan. Tapi sama setiap alasan argumen dia tuh nggak pernah berubah gitu loh. Ya iya itu. Dulu banget dia diwawancara di TV, yang si reporternya presenter itu nanya, sampai pas dibikin film dokumentasi itu si reporter juga kan bilang itu yang selalu dia bilang sama persis. Iya. Sama kalau yang dihapus datanya itu kan, kalau di filmnya diceritain kalau ditemuin datanya kan akhirnya nama dia masuk di salah satu catatan universitas itulah akhirnya, si Bob Lazar. Dan ketahuan ya. Iya, dan banyak saksi dari keluarga atau orang yang dia kenal kalau mereka tuh nganterin Bob ke tempat universitas itu, nurunin dia. Maksudnya ngapain sampai ngedrop dia di situ kalau dia emang bohong? Kalau dia bohong jago banget dia, mikirnya dari jauh gitu. Itu yang ketahuan bukan Los Alamos ya, Riz? Ketahuan apa? Los Alamos juga nanti kita bahas. Jadi si Bob Lazar ya pernah kerja lah namanya di Los Alamos gitu kan. Pas ketika wartawannya ke sana, dia bilang nggak ada, gue nggak pernah pekerjakan yang namanya Bob Lacur lah. Gue pernah pekerjakan namanya Bob enak Lacur. Tapi lo manggilnya lo Bob Lacur anjing. Jadi eksplisit konten anjing. Nah terus tapi akhirnya wartawannya kayak neliti lagi sampai akhirnya dapet tuh namanya Robert si Lazar ini katanya. Akhirnya dia balik lagi ke tempat kerjanya Los Alamos, itu gue lupa tuh habis itu lanjutannya. Pokoknya dapet lah data. Tapi gue mau jelasin lagi yang sidang tadi sih. Kenapa tuh? Jadi kan dia kena kasus yang tadi tuh, apa sih, prostitusi. Pada akhirnya dia ada background check kan, kayak dia pernah kerja di mana aja gitu. Nah dia ngasih tahu sama masih dia kerja di MIT, di Caltech, sama di S4 yang terakhir. Terus akhirnya tuh nggak ketemu juga katanya, nggak ada datanya sama sekali kata dari hakimnya gitu lah. Terus dianggap kalau Bob Lazar ini bohong dan mau mengecoh hakimnya itu loh, kasusnya itu.
Terus kata pengacaranya, kalau emang lu bohong mending lu ngaku, katanya gitu, daripada lu dianggap apa, mau menyesatkan mereka dan dimasukin ke penjara. Tapi Bob akhirnya nggak mau ngaku. Mungkin emang menurut dia itu udah yang benar, gue nggak ada cerita lain gitu. Udah terlanjur bohong ya guys. Tapi kalau lu misalnya ada apa, mau dimasukin ke penjara terus lu disuruh lu ngaku maksudnya iya gue bohong, gue nggak pernah kerja di situ, terus lu bebas, lu milih mana? Pilih inilah kebenaran gue. Bacot aja. Enggak, misalnya lu bohong. Misalnya lu bohong, apakah lu akan ngaku akhirnya? Ya enggak lah, pasti kayak kalau gue bener ya gue pasti nggak bakal ngaku. Kalau lu bohong maksudnya. Kalau gue bohong. Iya, lu sebenarnya nggak pernah kerja di S4. Pasti kan kalau ditanya kerja di S4 pasti kayak ditanya lebih detail lagi. Maksudnya kayak detail-detail gitu. Kalau lu bohong. Iya, maksudnya kalau lu bohong, apakah lu bakal tetap ngaku bohong kalau lu bohong biar nggak lu di penjara? Apa lu bakal tetap kekeh? Oh gitu. Oke, sorry guys. Tetap kekeh dong sama bohong gue. Gila. Tapi lu masuk penjara loh. Goblok anjing. Lu masuk penjara. Gengsi anjing. Mas anjing, tapi aduh. Gue sih kalau gue sih ngaku gitu kalau gue. Tapi kalau gue jujur terus gue bisa bebas dari penjara gitu. Iya, lu nggak masuk penjara kalau lu jujur. Udah garansi nih, gak? Garansi iya, gak? Lu cuma kalau pokoknya kalau kasusnya Bob Lazar, kalau dia ngaku dia nggak kerja di situ, lu bakal dikeluarin, tapi ada namanya probation gitu. Lu di luar cuma diawasin dan disuruh bersih-bersih gitulah, pelayanan masyarakat. Oke. Menarik banget. Menarik kau lacur. Males deh gue. Besoknya meninggal, nyesel ya gue lu kata-katain. Yang ini lagi kali ya. Apa? Mana tuh? Keterlibatan. 10.000 tahun yang lalu. Oh ya, ada itu apa sih itu? Enggak sih, pendapat gue aja sih. Mungkin maksudnya dia, lu nangkepnya gimana? Gue nggak tahu nih, Bimo yang baca. Anjing, jadi orang nangkepnya gimana juga jauh lu Cok. Lah, emang itu ada di filmnya ya? Enggak, maksudnya kan Bimo kan tadi ngasih tahu kan. Ngasih tahu. Kayak Bob ngeklaim ada keterlibatan makhluk asing di 10.000 tahun terakhir di sejarah manusia. Ya, lu nangkepnya gimana? Kalau itu gimana ya? Tapi si Bob kan ngeklaim dia nggak pernah komunikasi sama alien. Gimana dia tahu? Apa dia? Dia baca kan? Baca dokumen. Dokumen yang dokumen pemerintah di S4 itu. Kalau dia ngeklaim gitu, mungkin gue sedikit percaya. Ini panjang nih Pak. Maksud gue gini. Ya. Maksud gue apa? Nangkepnya alien itu datang membantu atau terus manusia kerjasama face to face dan baikkan punya perjanjian atau gimana? Kayaknya kayak gitu deh. Alien itu datang membantu, terus karena kita susah diajak ngomong, masih bodoh, jadinya dia membantu kita sampai kita sedikit berkembang. Lalu setelah kita bisa diajak komunikasi, dia pasti minta imbalan lah. Gue nggak percaya sama alien baik. Oke, itu ya. Iya. Kalau dari gue ya, alien membantu menurut gue adalah sama aja kayak ngejajah sih. Kayak misalnya Inggris ngejajah Malaysia gitu, tapi dalam tanda kutip masih positif nih menurut gue. Walaupun emang ada negatifnya, tapi menurut gue tanda positif gitu. Jadi dia ingin membangun peradaban bumi itu lebih berkembang lah. Karena ya pas gue baca ini sedikit masuk akal aja gitu, kayak tiba-tiba kita misalnya mungkin kita NASA bisa ke bulan dengan peralatan yang wow gitu loh. Ya walaupun manusia mungkin pasti bisa lah gitu, tapi ada sedikit campur tangan kalau menurut gue, karena menurut gue nih ya, pas kita nonton Bob Lazar, lu pasti tau lah sebetapa canggihnya pesawat alien itu, UFO itu, bener nggak? Iya. Itu maksud gue, ya dia membantu peradaban manusia ini secara sedikit demi sedikit gitu loh. Dalam tanda kutip ya, tujuannya mungkin ya nantinya bisa
ya mungkin politik or something lah, yang tahu emang yang di atas gitu. Gimana Jo menurut Jo? Kayaknya Faris punya fakta lagi nanti nih. Sama sih, gue juga mikirnya kayak gitu aja sih, kayak ikut tuh apa tuh kan? Gila ngusir ya. Ngusir. Gak gue kasih. Gak gue kasih itu lagi itu. Jadi kalau kalian dengerin di podcast tadi ada orang yang masuk ya. Lanjut. Gue beneran lupa nutup pintu kan. Alian anjing. Lanjut. Ini jadi gue mikirnya kayak ya ikut campur tangan ya. Kalau di gue mikirnya mungkin ada negosiasi untuk kalau buat manusianya untuk perkembangan teknologi atau senjata atau apalah. Kalau untuk ke merekanya nggak tahu juga sih buat apa mereka bantu juga. Jadi maksudnya perjanjian formal kesepakatan antara alien dan manusia gitu. Karena pas gue baca agak sedikit ini sih, keterlibatannya kan kayak punya banyak arti gitu loh. Bisa aja keterlibatan itu yang menurut gue mungkin mereka menemukan teknologi dan mempercepat perkembangan kita. Manusia. Iya, maksudnya nggak secara kesepakatan gitu loh. Mungkin kayak dibunuh dan nggak dibunuh juga sih. Mungkin dia nemu terdampar dan diteliti. Jadi mempercepat teknologi kita itu. Atau jadi, mungkin gini, aliennya jatuh terus saat itu diselamatkan gitu. Akhirnya kayak ya udah lu baik ya ternyata gitu, nyelamatin gue jadi balas budi ya kan? Iya bisa. Cuma gitu maksudnya keterlibatan yang tadi dibilang itu kayak bisa apa aja gitu loh. Bisa dalam bentuk apa aja, nggak harus sebuah perjanjian atau nggak harus sebuah kecelakaan yang diteliti itu. Jadi masih sedikit ambigu gitu. Kasih fakta kayaknya ada dah yang apa? Ada gini. Apa Jo? Tentang yang keterlibatan. Bukan keterlibatan sih, kayak mereka ngunjungin ke bumi tuh udah dari ribuan tahun lalu gitu. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Itu juga bisa. Tapi ini ada ininya, Riz. Di rapat pemerintahan ada videonya nanti deh. Gue kasih ini nih, di rapat pemerintahan di Amerika sana. Document was prepared, which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. Ada satu orang di dalam rapat itu ngomong kalau dari udah dalam berapa ribu tahun terakhir emang ada kunjungan dari alien itu ke sini. Terus mereka nyebutin tuh setidaknya ada 4 jenis yang datang ke sini. Terus yang dikasih tahu itu jenis yang ketiganya dipanggil ya the white tall, jadi putih tinggi gitu. Ya jadi keterlibatan itu bisa jadi mereka cuma ngunjungin visit doang gitu loh. Itu juga bisa disebut keterlibatan menurut gue. Ya karena si Bob juga cuma baca secara detail juga sih sebenarnya. Jadi masih bisa diartiin banyak banget gitu. Kayak kemarin cerita deh yang tentang John dia nggak mau nyebar karena takut meninggal. Iya, sedikit aja ini sih. Gue kemarin habis nonton di Netflix juga nih, dokumenter juga sih. Lebih parah deh. Dia kayak melibatkan banyak orang yang mengklaim bahwa mereka pernah kerja di situ, saintis-saintisnya. Dan di situ, ini nggak tahu sih kita bakal bahas atau enggak di kedepannya, tapi di situ dia ada ngomong, jadi Presiden Bill Clinton pernah ada dokumen UFO gitulah dari CIA. Si Bill Clintonnya pengen baca lebih lanjut, cuma katanya orang-orang di sekitarnya, pokoknya menteri-menteri gitu kali, nggak tahu lah, pokoknya orang-orang resminya Bill Clinton, dia nyaranin katanya mending nggak usah, mending mundur aja, karena mereka takut Bill bakal dieksekusi kayak John F. Kennedy katanya gitu. Jadi katanya tuh John F. Kennedy kayak kepo juga gitu loh waktu dia dieksekusi, kepo sama file-filenya CIA. Oke, menarik. Jadi kayak di atas pemerintahan ada yang ngatur lagi. Ada lagi kerahasiaan alien bumi dan negara. Ya, mungkin ada selain alien, kayaknya harusnya ya. Ya kita open minded aja ya gitu. Jadi,
ya relate sih sebenarnya kalau kalian dengerin Anunnaki, apalagi kalian yang dengerin Anunnaki itu kayak anjing nih alien oke juga nih bos. Oke, kita lanjut nih ya.